Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Al-khair wa syarru bi masyiatillah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik santri Pesantren Progresif Bumi Selawat yang ada di rumah atau dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi kesehatan, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani, dan semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai mata pelajaran pada kesempatan kali ini atau pelajaran tajwid di pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan agar supaya apa yang akan kita pelajari atau apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat, barokah untuk kita, keluarga, dan umat Islam pada umumnya di dunia baik di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah perilakuku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan melanjutkan bahasan yang kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum-hukum tanwin dan nun mati ketika bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, dan kita sudah bahas yang pertama yaitu idhar. Selanjutnya kita akan bahas tentang idgham, tapi sebelum itu marilah kita membaca nadhaman Hidayatus Sibyan terlebih dahulu. Kita baca bareng-bareng. Adik-adik santri bisa mengikuti Ustadz dengan lagu yang sama. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman hurrira. Sammaituhu Hidayatas Sibyani arju ilahi ghayatar ridwani. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyinu. Idharu idghamun ma'al gunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfara wa fadhhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i wa adwim bi gunnatin yanmula idha kana bi kilmatin kadun yafan bidha wa adwim bila gunnatin fi lam
min wara wal qalbu indal baimi man dzukira wa akhfiyanna inda bakil ahrufi jumlatuha khamsatu ashrin fa'arifi sifdatana kam jada sasun qada sama zum tayyiban zid fitu qanda zaliman. Oke, adik-adik santri yang dirahmati Allah, itulah beberapa bait yang termaktub dalam kitab Syifaul Jinan ini atau kitab Hidayatus Sibyan ini. Selanjutnya kita akan membahas terkait kelanjutan dari pertemuan kemarin, pertemuan sebelumnya, yaitu tentang ahkamut tanwin wan nunis sakinah, dan kita sudah membahas hukum yang pertama yaitu idhar. Kemudian untuk sekarang di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang idgham. Kemudian kalau ada waktu nanti kita bahas iqlab dan ikhfa. Idgham secara bahasa artinya adalah memasukkan. Kemudian secara istilah yaitu memasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua. Artinya memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin pada huruf-huruf idgham. Kemudian idgham ini terbagi menjadi dua atau ada dua bagian. Yang pertama adalah idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah ini hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, waw, yang akrab kita singkat dengan kata yanmu. Ya, nun, mim, waw. Apa pengertian idgham bi gunnah? Kalau idgham bi gunnah itu adalah yaitu memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf-huruf idgham bi gunnah, kemudian disertai dengan dengong. Huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yang tadi yang saya sebutkan yaitu ya, nun, mim, waw. Kemudian kalau idgham bila gunnah yaitu memasukkan bunyi nun mati atau tanwin kepada huruf-huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ra. Kemudian tidak disertai dengan dengong. Oke, idgham bi gunnah. Contoh idgham bi gunnah. Yang pertama, Ustadz akan mengambil dari tanwin dulu, tanwin yang bertemu dengan ya. Contohnya adalah barqun yaj'aluna. Barqun yaj'aluna. Barqun yaj'aluna. Nah, di situ terdapat tanwin dhamma bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah yaitu ya. Maka di situ harus dibaca dengung. Di situ harus dibaca idgham bi gunnah, yaitu memasukkan bunyi tanwin atau nun sukun kepada huruf ya. Barqun yaj'aluna, bukan dibaca barqun yaj'aluna. Ya, kita harus masukkan, yaitu barqun yaj'aluna. Jangan lupa disertai dengan dengung. Kemudian contoh yang kedua, Ustadz akan mengambil dari nun sukun yang bertemu dengan nun itu sendiri. Contohnya adalah an nafsin, an nafsin, an nafsin. Nah, di situ ada nun sukun bertemu dengan nun. Ya, nun ketemu nun ini. Ya, tidak apa-apa. Itu namanya juga idgham bi gunnah, ya, idgham bi gunnah. Jangan lupa nanti ketika membacanya harus disertai dengan dengung, bukan hanya memasukkan saja. Artinya memasukkan bunyi huruf yang pertama kepada huruf yang kedua, enggak. Harus disertai dengan dengung. Kenapa? Karena ini adalah idgham bi gunnah dengan dengung. Kemudian contoh yang ketiga, Ustadz mengambil dari tanwin
yaitu tanwin yang bertemu dengan huruf mim. Contohnya adalah ma'im musaffan, ma'im musaffan, ma'im musaffan. Nah, di situ terdapat tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Cara bacanya yaitu harus memasukkan bunyi dari tanwin, bunyi dari nun sukun kepada bunyi huruf idgham bi gunnah, yaitu di situ mim. Yang asalnya ma'in musaffan dibaca ma'im musaffan, ma'im musaffan. Nah, kemudian contoh yang terakhir dari idgham bi gunnah adalah yaitu Ustadz mengambil nun sukun bertemu dengan waw. Contohnya miwalin, miwalin, miwalin. Nah, di situ terdapat nun sukun atau nun mati bertemu dengan waw. Maka harus dibaca idgham bi gunnah. Cara bacanya harus memasukkan bunyi nun sukun tersebut kepada bunyi waw. Bukan dibaca min walin, tapi dibaca miwalin, miwalin. Nah, begitu pengertian, kemudian contoh-contoh dari idgham bi gunnah ini. Kemudian selanjutnya idgham bila gunnah. Kalau idgham bi gunnah itu disertai dengan dengung, artinya memasukkan bunyi mati atau tanwin kepada huruf idgham bi gunnah disertai dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah tidak disertai dengan dengung. Itu perbedaan mendasar dari idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Huruf-huruf idgham bila gunnah itu ada dua, yaitu lam dan ro. Kemudian terkait contohnya, Ustaz akan memberikan contoh satu persatu dari kedua huruf idgham bila gunnah ini. Contoh yang pertama yaitu Ustaz mengambil tanwin bertemu dengan lam, yaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Contohnya adalah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Ya, di situ terdapat tanwin fathah bertemu dengan huruf lam. Lam ini merupakan salah satu dari huruf idgham bila gunnah. Maka harus dibaca idgham bila gunnah. Caranya gimana? Yaitu memasukkan bunyi tanwin kepada lam, kemudian tidak disertai dengan dengung. Ingat, tidak disertai dengan dengung. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil alamin. Nanti akan jadi idgham bi gunnah kalau didengungkan. Nah, di sini tidak pakai dengung. Kemudian contoh yang kedua yaitu yang terdiri dari nun mati bertemu dengan huruf ro. Contohnya seperti mir rabbihim, mir rabbihim, mir rabbihim. Nah, di situ terdapat nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ro. Yang mana ro ini merupakan salah satu dari huruf idgham bila gunnah, maka harus dibaca idgham bila gunnah. Tata caranya sama dengan yang barusan, dengan yang lam, yaitu memasukkan bunyi nun sukun kepada ro, kemudian tidak disertai dengan dengung. Ya, yang awalnya cara bacanya adalah min rabbihim,
Nah, karena ini merupakan idgham bila gunnah, maka harus dimasukkan bunyi nun matinya kepada ro, kemudian tidak disertai dengan dengung, menjadi mirrabbihim, mirrabbihim, mirrabbihim. Nah, di situ, sampai di situ ya, sampai di situ dulu pembahasan tentang idgham. Mungkin kita rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.